Cerita rakyat dari Aceh. Kisah Banta Barensyah. Pada zaman dahulu kala, terdapat dusun terpencil di Nanggro Aceh, Darussalam. Hiduplah seorang janda dengan anak lelakinya bernama Banta Barensyah. Banta merupakan anak yang rajin, ia mahir bermain suling. Ibu dan Banta tinggal di gubuk bambu yang sederhana. Atapnya menggunakan ilalang, alasnya menggunakan dedaunan. Mirisnya gubuk bambu itu hampir roboh. Saat hujan turun, gubuk itu tidak bisa dijadikan tempat berlindung karena air hujan masuk ke dalam gubuk itu. Sebenarnya bangunan gubuk bambu itu sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Namun, ibu dan Banta tidak bisa berbuat apapun karena hanya gubuk itu saja yang mereka punya. Jangankan untuk merenovasi gubuk agar nyaman, untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Sehari-hari, Banta dan ibunya hanya menampi sekam padi di sebuah kincir milik saudaranya bernama Jakub. Jakub adalah saudara mereka yang kaya raya di dusun itu. Namun, Jakub mempunyai sifat yang kikir, loba, dan tamak. Ia orang yang sangat perhitungan. Agar mendapatkan keuntungan yang melimpah, bahkan kadang Jakub hanya memberi upah segenggam beras untuk Banta dan ibunya. Nih, upah hari ini. Hanya segenggam beras, tidakkah kau menambahkannya lagi? Bukankah lebih baik kuberi daripada tidak sama sekali? Banta dan ibunya pun pulang dengan menerima upah yang tidak pantas. Sangat sedikit beras itu, Bu. Iya, Nak. Mau gimana lagi? Mungkin ini cukup untuk makan kita hari ini. Keesokan harinya, ibu berangkat sendirian ke tempat kincir karena Banta sedang sakit. Aku harus bawa beras agar Banta bisa makan hari ini. Alangkah sedihnya saat sampai di sana tidak ada orang yang menumbuk padi, maka ia pun tidak bisa menampi sekam untuk memperoleh upah beras. Dengan berat hati, sang ibu pun kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sesampainya di gubuk kecil, ia langsung menghampiri anak semata wayangnya yang terbaring lemas. Bu, Banta lapar. Sang ibu hanya diam membelai kepala anaknya yang badannya panas itu. Sebenarnya di dalam hati kecil sang ibu teriris, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Tak sengaja ia meneteskan air matanya. Mengapa ibu menangis? Sang ibu masih diam. Ibu, aku tahu kenapa ibu menangis. Ibu pasti sedih karena tidak bisa memperoleh upah hari ini kan? Maafkan ibu, Nak. Tapi ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu menyayangimu. Dengan badan yang lemas, Banta tiba-tiba mendapatkan semangat dan tiba-tiba berdiri meminta izin untuk pergi ke rumah Jakub. Ibu, aku akan meminta beras kepada paman Jakub. Jangan, Nak. Kau tahu sendiri sikap pamanmu sangat perhitungan. Iya, Banta tahu, Bu. Tapi kita harus mencobanya dulu. Siapa tahu paman merasa iba. Banta pun berlari menuju ke rumah Jakub. Saat baru sampai di pekarangan rumahnya, ia mendengar teriakan. Hai anak orang miskin, pasti kau ingin mengemiskan di sini. Pergi. Paman, bantulah kami. Berikan kami segenggam beras saja. Kami sangat lapar. Aku tidak peduli dengan kau. Dengan perasaan kesal, Banta pun terpaksa kembali ke gubuknya. Namun, saat di perjalanan pulang, ia mendengar kabar dari seorang warga bahwa raja negeri yang tidak jauh dari sini mengadakan sayembara. Sang raja mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Namanya Putri Terusmata. Semua pemuda terpana melihat kecantikannya. Sudah banyak pangeran yang meminangnya, tapi sang putri belum menerimanya satupun. Katanya, sang putri Terusmata hanya ingin menerima lamaran pemuda yang bisa mencarikan pakaian yang terbuat dari emas dan perak. Mendengar kabar itu, Banta segera berlari pulang ke rumah gubuk. Ia mempunyai keinginan untuk mengubah nasib keluarganya. Banta ingin mengikuti sayembara itu. Bu,
Banta ingin kehidupan yang lebih baik untuk kita. Ibu sudah berusaha membesarkan Banta selama ini. Sekarang biarkan Banta untuk merantau agar hidup kita lebih baik. Dengan berat hati, ibu mengizinkan Banta. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Setelah mendapatkan restu dari ibunya, semalaman Banta berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berilah hamba petunjuk untuk memulai perantauan hamba. Keesokan harinya, Banta mendapatkan petunjuk untuk membawa sehelai daun talas dan suling. Daun talas ini akan aku gunakan untuk mengarungi lautan yang luas, dan suling ini akan aku gunakan untuk membayar biaya kain emas dan suasa yang aku perlukan. Banta pun pergi ke rumah pamannya. Kemana kau akan pergi anak miskin? Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar sampai ke tengah laut? Mendengar permintaan aneh Banta, Jakub berpikir bahwa anak itu akan bunuh diri ke tengah laut. Oh, tentu saja. Banta pun ikut berlayar dengan Jakub. Saat di tengah laut, Banta pun meminta untuk diturunkan. Paman, terima kasih atas tumpangannya. Ananda akan turun di sini. Bodoh. Pegawai, turunkan anak itu. Biarkan dia dimakan ikan besar lalu mati. Bagaimana bisa sehelai daun talas menopang badan manusia? Tapi Banta tidak peduli terombang-ambing di atas daun talas, hingga Banta sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Karena kebetulan di desa itu adalah desa penenun, Banta pun mencari kain emas dan suasa yang dikatakan oleh Tuan Putri. Namun Banta berpindah dari rumah ke rumah yang lain. Semua penenun tidak mempunyai kain yang Banta maksud. Maaf nak, kami tak punya kain yang kau maksud. Baiklah, terima kasih. Aku harus pergi kemana ini? Banta lupa jika dia belum datang ke rumah sang kepala kampung. Dengan segera, Banta menemuinya. Permisi tuan, ada yang bisa aku bantu anak muda? Maaf kehadiran saya ke sini untuk mencari kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Apakah tuan punya? Mendengar hal itu, sang kepala kampung langsung kaget. Kain emas dan suasa, apakah kamu punya uang untuk membayarnya? Banta menunduk lesu. Maaf tuan, mungkin saya tidak bisa membayarnya dengan uang, tapi bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Wahai anak muda, mengapa kau sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan semuanya, dari latar belakang keluarganya dan kegigihannya dalam mengubah nasib orang tuanya. Mendengar cerita Banta, sang kepala kampung pun setuju. Banta mulai memainkan sulingnya dengan lagu yang sangat merdu dan membuat kepala kampung itu ikut terbuai dalam nada indah. Setelah puas menikmati lagu, sang kepala kampung dengan senang hati memberi kain emas dan suasa itu kepada Banta. Kau ini sangat mahir bermain suling, nadanya sangat indah. Kau berhak mendapatkan kain emas dan suasa ini. Wah, terima kasih banyak tuan, aku sangat berhutang budi kepadamu. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun pamit kepada kepala kampung. Kemudian ia kembali mengarungi lautan luas dengan menggunakan daun talas sakti menuju ke kampung halamannya. Banta sangat tidak sabar memberikan kabar gembiranya itu kepada ibunya. Di tengah laut, Banta bertemu dengan Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Jakub yang melihat Banta yang membawa kain emas itu pun mendapatkan ide. Hai Banta, bertemu lagi kita. Naiklah ke kapalku. Kau ingin pulang ke rumah juga kan? Baiklah paman. Namun nasib malang itu menimpa Banta. Di atas kapal, Jakub malah merampas kain emas dan suasa yang Banta dapatkan dengan susah payah. Lalu Banta dibuang ke laut. Sementara itu, Banta yang terombang-ambing di tengah laut hingga ia terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh sepasang suami istri. Malang sekali nasib anak ini. Iya, sebaiknya kita bawa pulang dan kita anggap dia seperti anak sendiri saja sampai ia pulih. Seiring perkembangannya waktu, Banta sudah pulih dan berpamitan dengan bapak ibu nelayan yang telah menolongnya. Saya harus pulang, Pak, Bu. Terima kasih banyak karena kalian telah menolongku.
Dengan senang hati nak, berhati-hatilah. Banta pun menggelar tala saktinya dan ia mengarungi lautan menuju kampung halaman dan menemui ibunya. Ibu, maafkan Banta. Sebenarnya Banta telah berhasil mendapatkan kain itu, tapi Paman Jakub merampasnya. Sudahlah sayang, barangkali belum takdirmu untuk bersunting dengan putri raja. Banta akan berusaha mendapatkan kain itu kembali, Bu. Semuanya sudah terlambat, sayang. Apa maksud ibu? Pamanmu hari ini mengadakan pesta perkawinannya. Banta mendengar itu tentu sangat kaget. Dan ia pun segera berpamitan dengan ibunya dan bergegas menuju pesta pernikahan putri raja dengan Paman Jakub. Pesta pernikahan itu berlangsung dengan sangat meriah. Banta tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kain itu adalah miliknya. Yang Banta lakukan adalah mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bantulah hamba, berilah hamba petunjuk. Saat sedang berdoa, datanglah seekor burung elang di tengah pesta tersebut. Kain emas dan suasa tersebut adalah milik Banta Barensyah. Suara burung itu membuat seluruh orang di istana menjadi gempar. Raja dan Putri Tusmata menyadari bahwa Jakub adalah orang yang serakah mencuri barang milik orang lain. Burung elang tidak pernah berbohong. Benarkah apa yang ia katakan? Kau berbohong ya? Kau mencuri kain ini dari seorang bernama Banta Barensyah? Jakub yang ada di pelaminan mulai gelisah dan malu, dan Jakub segera melarikan diri ke jendela. Setelah kejadian tersebut, Banta Barensyah dinikahkan dengan Putri Trusmata. Pesta berjalan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Ternyata kebenaran akan selalu bersamaku. Tentu saja, selama kau terus selalu berdoa dan berusaha. Raja yang sudah cukup umur pun menyerahkan kerajaannya kepada Banta Barensyah. Kupercayakan pimpinanku kepadamu. Terima kasih ayah. Kini Raja Banta Barensyah dan ibunya dan istrinya hidup bahagia di istana. Bu Banta pun bangga dengan anaknya. Terima kasih sudah selalu mendoakan Banta, Ibu.